Bab 961. Kakak Chen Yuan, tunggu sebentar, aku akan membuatkanmu teh penghilang mabuk. Zhao Yuqi membantu Chen Yuan naik ke sofa. Tanpa diduga, sepatu hak tingginya tidak berdiri tegak dan tiba-tiba jatuh menimpa Chen Yuan. Plop! Sebuah dada yang besar menghantamnya. Keduanya berhadapan muka, dan tubuh mereka terhimpit erat. Angin harum menerpa, dan Chen Yuan seolah mencium aroma tubuh yang elegan. Kakak Chen Yuan, maafkan aku tidak sengaja. Bukan disengaja, kan? Merasakan dada Chen Yuan yang kokoh, Zhao Yuqi tak kuasa menahan jantungnya berdebar kencang. Jantungku panas. Dada kakak Chen Yuan begitu kuat, aku benar-benar ingin dipeluk kakakku sepanjang waktu. Keduanya berbaring selama 1 menit. Baru kemudian Zhao Yuqi ingat bahwa dia ingin membuat teh penghilang mabuk. Saat itu, Chen Yuan ambruk di sofa, menutup matanya, dan bernapas teratur. Setelah seharian bekerja keras dan minum begitu banyak, dia sepertinya tertidur. Melihat wajah tampan Chen Yuan. Dengan wajah setajam pisau dan kapak, alis seperti pedang dan mata seperti bintang, seorang pemuda juga memiliki bulu mata panjang. Kulit wajahnya tanpa celah, hidungnya lurus dan mancung, dan fitur wajahnya begitu indah. Sudah lama sejak Zhao Yuqi mengamati Chen Yuan sedekat ini. Oke, sangat tampan. Kakak Chen Yuan bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Jantungku berdebar kencang, kenapa kau begitu tampan? Zhao Yuqi merasa bahwa dia bukanlah seorang yang terlalu memperhatikan penampilan. Dia lebih mengagumi bakat seorang pemuda daripada penampilannya. Seorang pria berbakat lebih layak dihargai daripada tas jerami dengan kulit. Tapi sekarang, dia merasa bahwa pandangannya akan berubah. Ternyata ketika kakak Chen Yuan tenang, dia juga sangat tampan. Intinya, ketampanan dan bakatnya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana mungkin ada pria yang bisa sesempurna ini? Oh! Seperti ayam yang mematuk nasi, Zhao Yuqi diam-diam mencium bibir Chen Yuan. Wajahnya langsung memerah seperti apel kecil. Ternyata mencium pria yang kusuka secara diam-diam itu rasanya seperti ini, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Untungnya, kakak Chen Yuan tidak tahu, kalau tidak aku akan sangat malu. Oh! Melihat Chen Yuan tidak menanggapi. Dia tak kuasa menahan diri dan mencuri ciuman lagi. Seperti pencuri, aku merasa bersalah. Petik 2. Kenapa kau tidak menciumku lagi? Kali ini cium lebih lama. Zhao Yuqi mendekatkan wajahnya. Perlahan mendekati wajah Chen Yuan, seolah ada gelembung merah muda di udara. Detak jantungnya semakin cepat. Saat ini, mata Chen Yuan yang tadinya tertutup, perlahan terbuka. Detik berikutnya, Zhao Yuqi membeku. Saat ini, bibirnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari bibir Chen Yuan. Pada jarak sedekat itu, dia bahkan bisa merasakan panas dari mulut orang lain. Cium. Wajah Zhao Yuqi langsung memerah. Sungguh memalukan. Benar-benar memalukan. Mencuri perhatian seseorang dan ketahuan. Canggung. Masyarakat sudah mati. Kakak Chen Yuan, aku akan membuatkanmu teh penghilang mabuk sekarang juga. Zhao Yuqi cepat-cepat berdiri dan menutupi wajahnya. Tidak perlu, Kiki, aku tidak mabuk, aku hanya pura-pura. Apa? Mendengar bahwa Chen Yuan tidak mabuk, Zhao Yuqi semakin malu. Bukankah ini berarti bahwa ketika dia diam-diam mencium Chen Yuan untuk pertama kalinya, dia sudah ketahuan? Adegan kematian sosial berskala besar. Memalukan sampai mencekik. CEO terhormat Big Chat TV benar-benar melakukan hal yang begitu buruk. Kakak Chen Yuan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Zhao Yuqi mendengus genit. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit aneh. Dia menyaksikan Chen Yuan minum lebih dari 50 gelas minuman keras. Bukankah dia mabuk? Apakah dia mengganti minuman keras dengan air? Pasti begitu. Kebiasaan yang begitu dalam. Kakak Chen Yuan, jadi kau di sini, kami sudah lama mencarimu. Lin Ziluo berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut. Untungnya, dia datang dengan cepat. Kalau tidak, kakak Chen Yuan mungkin telah dimanfaatkan oleh wanita ini, Zhao Yuqi. Setelah Chen Yuan menghilang, dia, Xiao Ruoyu, Yue Lingxuang, Qin Bingsui, Chu Yumo, Su Lele, Zhou Ruoxi, Wang Mengmeng, Gao Suanyin dan yang lainnya tidak menyerah mencari. Alasan utamanya adalah Chen Yuan minum terlalu banyak minuman keras. Sungguh mengkhawatirkan. Kudengar ada orang yang minum terlalu banyak dan membakar dirinya sendiri sampai mati. Situasi ini tidak bisa diabaikan. Mereka menggeledah seluruh rumah besar itu dan memeriksa semua ruangan satu persatu. Akhirnya, aku menemukan Chen Yuan di teater pribadi di lantai 5. Tuan Zhao, bagaimana bisa Anda membawa kakak Chen Yuan pergi sendirian?
Dia minum begitu banyak alkohol sehingga kami semua khawatir, dan dia tidak menjawab panggilan kakak Chen Yuan. Kata Lin Ziluo dengan wajah marah. Tidak apa-apa, Luo, kakak tidak mabuk, tadi Yuki memintaku untuk berbicara berdua saja. Chen Yuan berbicara untuk meredakan ketegangan. Saat ini, gadis-gadis lain masuk satu persatu. Ya, aku memang ada urusan perusahaan hari ini, dan aku ingin melapor kepada kakak Chen Yuan. Zhao Yuki menyelesaikan ucapannya. Ia benar-benar menemukan setumpuk dokumen dari tasnya. Pada dokumen ini, terdapat 7 karakter besar, perjanjian pengalihan saham, yang tertulis dengan jelas. Yuki, apa maksudmu? Kakak Chen Yuan, ini adalah surat pengalihan saham Sai Technology. Ketika Sai Technology didirikan sebelumnya, aku hanya memegang saham perusahaan ini untukmu. Situasinya berbeda sekarang. Aku tidak pernah menyangka ponsel Pangu bisa dengan cepat menjadi populer di seluruh dunia dalam waktu sesingkat itu, menguasai pasar luar negeri di puluhan negara, dan bahkan menjadi produk yang mengubah zaman yang sebanding dengan ponsel Apple. Nilai pasar Sai Technology saat ini telah melampaui 3 triliun koin Huaxia. Dapat diprediksi bahwa Pangu Mobile akan menjadi pemimpin di pasar ponsel kelas atas di masa depan. Sebenarnya, aku tidak pernah berusaha keras untuk perusahaan ini. Kakak Chen Yuan ada di balik layar, mari kita kembalikan ke pemilik aslinya. Kata Zhao Yuki dengan tulus. Dia sudah mengambil keputusan. Kerabat dan teman-temannya membujuknya untuk menyimpan saham ini untuk dirinya sendiri. Tapi dia tahu betul apa yang dia lakukan. Dengan beberapa triliun saham di tangan, itu benar-benar sangat berharga. Jika Anda memiliki banyak uang sampai batas tertentu, itu benar-benar bukan sesuatu yang dapat Anda klaim sebagai milik Anda sendiri. Anda harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kekayaan, jika tidak, kebajikan tidak akan seimbang, dan akhirnya mungkin akan sangat menyedihkan. Dan pada awalnya, dia benar-benar hanya memegangnya atas nama dirinya sendiri. Rasanya agak tidak masuk akal jika tidak kembali sekarang. Chen Yuan melirik dokumen pengalihan saham, merobeknya, dan membuangnya ke tempat sampah. Saudara Chen Yuan, kau jangan bicarakan masalah ini lagi di masa depan. Karena sahamnya ada di tanganmu, itu milikmu. Aku melihat semua usahamu, dan aku percaya padamu. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Yuki langsung terkejut. Kekayaan dan makna yang diwakili oleh teknologi Sai saat ini tidak sesederhana miliaran atau puluhan miliar. Ini adalah perusahaan grup yang monumental. Ini mewakili level tertinggi dari Huaxia Electronics Technology. Di masa depan, sangat mungkin untuk menembus nilai pasar triliun. Bobot kata-kata Chen Yuan yang mempercayainya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saudara Chen Yuan, terima kasih karena selalu mempercayai saya. Zhao Yuki diliputi emosi. Air mata memenuhi matanya. Zhao Yuki. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 100 poin. Ding. Mitra penjilat anjing Zhao Yuki, tingkat kesukaannya telah menembus 100 poin. Ding. Ditemukan bahwa di antara anjing-anjing penjilat tuan rumah, lahir seekor anjing penjilat dengan nilai sempurna, memberikan semua atribut +10. Poin penguatan hadiah +50. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 83 kg. Kekuatan, 420. Konstitusi, 520. Semangat, 420. Kelincahan, 420. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status, sangat hebat. Sisa hidup, 180 tahun. Kekebalan api, 70 di atas 100 poin. Anda dapat mengabaikan kerusakan api dan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan api. Poin penguatan yang tersisa, 185. Bab 962. Dengan aliran hangat yang mengalir melalui tubuhnya. Berbagai atribut Chen Yuan sekali lagi diperkuat. Awalnya, masih ada sedikit alkohol di tubuhnya, tetapi menguap dalam sekejap. Pikirannya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Peningkatan semua atribut, bahkan kekebalan api pun bisa ditingkatkan. 3 kali lagi, bukankah itu akan langsung melesat? Ini sangat keren. Saudara Chen Yuan, aku sudah mengerti niatmu, apapun yang terjadi, saham Sai Technology akan selalu menjadi milikmu. Aku bisa mengurus perwalian dana, menyerahkan saham ke yayasan perwalian, dan menulis namamu sebagai penerima manfaat. Kamu berhak untuk menguasai Sai Technology kapan saja, dan kamu juga dapat mengurangi atau membebaskan pajak penghasilan pribadi. Kata Zhao Yuki dengan serius. Jangan terlibat dalam operasi yang berantakan ini, kita bisa membayar pajak sebanyak yang seharusnya, uang ini tidak kurang, dan juga, saham Sai Technology adalah milikmu, bukan milikku, jadi jangan mempermainkanku. Chen Yuan mengesampingkan tanggung jawabnya dengan wajah serius.
Tidak ada niat munafik sama sekali. Jelas sekali bahwa dia benar-benar tidak menginginkan saham ini. Sebuah perusahaan grup dengan nilai pasar beberapa triliun yuan, jika Anda mengatakan tidak, berarti Anda tidak menginginkannya. Saudara Chen Yuan, saya mengerti niat Anda, tetapi Anda benar-benar sudah memberi saya cukup banyak. Jangan berkata begitu, saya teknologi awalnya diciptakan oleh Anda, jadi apa hubungannya dengan saya? Semakin Chen Yuan mengatakan ini, semakin terharu Zhao Yuqi. Saudara Chen Yuan merencanakan membangun pengaruh merek di balik layar, dan menyediakan sejumlah besar dana untuk membangun pabrik penelitian dan pengembangan. Dia hampir menyelesaikan semua kesulitan yang dihadapi oleh ponsel Pangu satu persatu. Pada akhirnya, dia benar-benar mengambil semua pujian untuk itu, dan memberi saya identitas sebagai pencipta ponsel Pangu. Namun, aku hanyalah pelaksana biasa dari awal hingga akhir, hanya menuruti pengaturan kakak Chen Yuan. Aku tidak melakukan apapun, dan siapapun bisa berhasil selama dia menuruti pengaturan kakak Chen Yuan. Perbedaan antara apa yang kudapatkan dan apa yang sebenarnya kuberikan terlalu besar. Aku sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Sementara Zhao Yuqi merasa terharu di dalam hatinya. Aku merasa sangat malu lagi. Kesadarannya cukup jelas. Sejauh ini, dia hanyalah seorang senior yang belum lulus. Jika bukan karena Chen Yuan yang membantunya merencanakan tata letak langkah demi langkah di balik layar, apalagi mengendalikan triliunan modal, bahkan Big Chat TV pun pasti sudah tutup. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Hujan turun tapi cuacanya cerah. Chen Yuan bangun dari kamar tidurnya yang mewah. Kamar tidurnya lebih dari 300 meter persegi. Ranjangnya berukuran 5 meter panjang dan 5 meter lebar. Ranjang bundar ini bisa digulingkan tanpa khawatir jatuh. Desainnya sangat manusiawi. Namun, hal-hal seperti spray dan selimut perlu dipesan khusus, yang lebih merepotkan. Cuci muka. Sikat gigi. Aduh. Tubuhnya bergetar 2 kali, dan Chen Yuan menimbang badannya. 83,2 kg. Sepertinya berat badanku sedikit bertambah, tapi sebenarnya tidak bertambah sama sekali, bahkan aku merasa sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Melihat sosok tubuhnya yang sedikit kurus di cermin, sungguh sulit dipahami mengapa berat badannya mencapai standar orang gemuk meskipun dia terlihat kurus. Tuan, ada berita panas yang tersebar di berita internasional. Berita ini sudah menimbulkan sensasi di dunia pagi ini, dan mendominasi daftar pencarian terpopuler di semua situs web utama. Suara Wang Cai tiba-tiba terdengar di telepon. Chen Yuan tanpa sadar ingin meraih telepon. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Chen Yuan belum menyentuh telepon. Ponsel itu tiba-tiba terbang dari spray dan mendarat di telapak tangannya secara otomatis. Terbaring di rumput. Wang Cai, apakah kau sudah menjadi jenius? Kau bisa bergerak sendiri. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Tidak, apa yang terjadi barusan? Chen Yuan dengan cepat menyadari ada yang salah. Meskipun Wang Cai adalah kecerdasan buatan yang dapat mengendalikan perangkat elektronik, benda-benda seperti ponsel sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melayang di udara secara otomatis, jadi bagaimana mungkin ia bisa terbang sendiri? Remote control, kemari. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan memusatkan perhatiannya, dan melihat remote control TV di atas meja benar-benar melayang ke udara dan terbang ke tangan Chen Yuan. Dia menutup matanya. Dengan villa besar sebagai pusatnya, dalam radius 300 meter, semuanya tampak terlihat. Jangkauan persepsi mental tampaknya telah meningkat. Apakah ini kekuatan pikiran? Bisakah pikiran benar-benar memanipulasi benda? Setelah Chen Yuan menguat secara signifikan terakhir kali, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyadari perubahan pada kekuatannya sendiri. Dia sendiri tidak menyadari bahwa setelah kekuatan mentalnya menembus angka 400, perubahan kualitatif telah terjadi. Sejak saat dia dapat merasakan dunia tanpa mata, dia sudah dapat memikirkan ketiadaan. Tapi masih sangat kaku, tidak tahu cara menggunakannya. Chen Yuan meraba-raba perlahan. Di bawah eksperimennya. Bantal terbang, pensil terbang, piring buah terbang, dan pisau buah terbang. Ditambah telepon dan remote. 6 benda berbeda dikendalikan olehnya untuk melayang di udara secara bersamaan. Kemudian mulai berputar-putar di sekitar kamar tidur. Jika pemandangan ini dilihat orang lain, bukankah mereka akan mengira itu hantu? Chen Yuan bermain selama 2 menit. Tiba-tiba merasa pusing. Berbaring di rumput, aku mulai sakit kepala setelah hanya bermain selama 2 menit. Apakah pengendalian pikiran begitu melelahkan? Kehilangan kendali pikiran. Benda-benda yang dikendalikan oleh Chen Yuan jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah beristirahat selama 10 menit, gejala sakit kepala sedikit mereda. Saat ini, Chen Yuan sedang ingin menonton berita internasional. Perusahaan bioteknologi Migu telah mengembangkan serum prajurit super. Ada apa?
Bisa memodifikasi cacat genetik, mendapatkan kekuatan tempur super, dan meningkatkan harapan hidup hingga 200 tahun. Bisa juga mengobati kanker dengan tingkat keberhasilan 90%. Kenapa aku tidak percaya, kalian orang Amerika benar-benar bisa membual? Chen Yuan melempar teleponnya begitu saja, dia sama sekali tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Teknologi modifikasi genetik apalagi yang lebih kuat daripada peningkatan sistem. Sangat mengagumkan untuk membual, itu persen menipu, dan mungkin ada efek sampingnya. Saudaraku, aku ingin terus mempelajari keterampilan mengendalikan objek dengan pikiranku. Mungkin karena aku tidak memiliki cukup kekuatan mental, atau bagaimana jika aku hanya bermain selama 2 menit, itu tidak akan berhasil. Xuantian Yaozuku bisa menghentikan peluru di udara, jauh lebih baik dariku. Jika Yaozu tahu tentang pikiran Chen Yuan, dia mungkin akan memuntahkan seteguk darah tua di tempat. Dulu, leluhurnya sangat berbakat dan membangkitkan kekuatan pikiran. Untuk menguasai kemampuan ini, ia menghabiskan 100 tahun dalam pengasingan dan penelitian. Dari awalnya, ia hanya bisa menggerakkan jarum perak seukuran tusuk gigi, hingga mampu mengendalikan benda seberat 1 kilogram agar melayang di udara, dan waktunya mencapai lebih dari 1 menit. Untuk langkah ini saja, Yaozu menghabiskan waktu 20 tahun. Kamu bisa mengontrol 6 item sekaligus untuk pertama kalinya. Nima luar biasa. Bab 963. Kakak Chen Yuan belum meninggal, benarkah dia belum meninggal? Yao Qingtan melihat berita gosip di internet. Tiba-tiba ia terkejut. Suasana hatinya yang tadinya sedih langsung berubah gembira. Kota baru Duntian benar-benar ramai. 2 hari terakhir ini banyak sekali gadis cantik yang datang mendaftar ke Akademi Film dan Televisi Tianmen. Aku dengar Pak Yan menjadi kepala sekolah, aku terkejut. Aku ingin menyebut Pak Yan sebagai patriark dunia penakluk wanita. Dia sangat hebat. Dia benar-benar membuka sekolah hanya untuk menaklukkan wanita. Aku benar-benar tidak mengerti. Pak Yan jelas-jelas bajingan. Dia memiliki hubungan yang ambigu dengan begitu banyak gadis cantik. Mengapa gadis-gadis ini berinisiatif mengirim mereka ke pintu satu persatu? Keadaan tertinggi dalam menaklukkan wanita adalah ditaklukkan oleh wanita. Jika bunga sedang mekar penuh dan angin sepoi-sepoi bertiup alami, menjadi kaya itu luar biasa. Di aplikasi Kencan, banyak netizen membicarakannya. Yao Qingtan secara tidak sengaja menemukan video pendaftaran Chen Yuan di Akademi Film dan Televisi. Video ini menjadi viral. Video ini memicu banyak diskusi panas di kalangan netizen. Dan tanggal rilis video itu baru kemarin. Guru, ayo kita segera kembali ke Huaxia, kakak Chen Yuan belum mati, dia benar-benar belum mati. Kata Yao Qingtan dengan bersemangat. Qingtan, guru tidak menyangka kau begitu penyayang, dan kau sudah mulai merindukannya. Xuantian Yaozu menatap Yao Qingtan dengan tatapan tak tertahankan. Mengapa anak bodoh ini tidak bisa keluar di usia semuda ini? Dia bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia ini, tetapi tidak ada obat untuk penyakit cinta. Guru, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kakak Chen Yuan belum mati. Jika kau tidak percaya, tonton video ini. Yao Qingtan menyerahkan ponselnya. Melihat isi video itu, Xuantian Yaozu tercengang. Bingung. Terkejut. Tanda tanya di seluruh wajahnya. Apa yang terjadi? Chen Yuan dibom oleh lebih dari selusin rudal, tetapi dewa itu melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana dia bisa selamat dari ledakan dahsyat seperti itu. Apalagi petarung tingkat 6, bahkan petarung tingkat 7 pun, mustahil dia masih utuh. 2 hari kemudian, kau langsung kembali ke Tiongkok untuk menghadiri upacara penerimaan. Ini terlalu tidak masuk akal. Masalah ini aneh, benar-benar aneh. Mungkinkah orang yang terbunuh itu adalah Dongxuan Yaozun, bukan Chen Yuan? Apakah Chen Yuan dan Dongxuan Yaozun benar-benar orang yang sama? Guru, ini sama sekali tidak mungkin, karena pada hari itu, saya menyaksikan sendiri Chen Yuan berubah wujud menjadi Dongxuan Yaozun. Bisakah saya membuktikan bahwa Chen Yuan adalah Dongxuan Yaozun sendiri? Kata Yao Qingtan dengan wajah penuh tekad. Apakah ini benar-benar terjadi? Jika dapat dibuktikan bahwa Chen Yuan adalah Dongxuan Yaozun sendiri, maka sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Chen Yuan sudah mati. Orang dalam video ini sama sekali bukan Chen Yuan sendiri, melainkan boneka yang menyamar. Dia mungkin bukan orang yang Anda cari. Yang kedua, Chen Yuan masih hidup. Jika itu tipe kedua, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Menghadapi bombardir kolektif lebih dari selusin rudal, dia tidak hanya tidak terbunuh, tetapi dia bahkan tidak terluka. Kekuatannya mungkin telah melampaui level 7, atau bahkan level 8. Ini benar-benar tidak mungkin, jika memang ada seperti ini, menghancurkan beberapa jet tempur hanyalah usaha yang mudah dibandingkan. Dengan kasus kedua, kasus pertama jelas lebih mungkin. Qingtan,
Chen Yuan ini, sangat mungkin hanyalah tubuh palsu. Xuantian Yaozu secara rasional melakukan serangkaian analisis. Dan itu masuk akal. Hati Yao Qingtan langsung menjadi dingin. Guru, tidak peduli apakah itu tubuh palsu atau bukan, saya harus memastikannya sebelum saya menerima kenyataan. Qingtan, mengapa kau melakukan ini? Yaozu menggelengkan kepalanya. Manusia memang makhluk yang gigih. Kau sudah tahu beberapa hal, tetapi kau harus membuktikannya lagi. Suasana hati Yao Qingtan yang bersemangat kembali tenang, bahkan sedikit sedih. Dia memandang gerimis di luar jendela besar. Pikirannya dipenuhi bayangan pria itu. Aku tidak tahu asal mula cinta, tetapi semakin dalam cinta itu, yang hidup bisa mati, yang mati bisa hidup, dan yang hidup tidak bisa bersama yang mati, dan yang mati tidak bisa dibangkitkan, semua itu bukanlah esensi cinta. Yao Qingtan membaca dengan suara rendah. Melihat Chen Yuan, aku merindukannya. Pria itu brilian, lucu, berpengetahuan luas, murah hati, dan ramah. Selain dia, aku mungkin tidak akan pernah jatuh cinta pada siapapun di dunia ini. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali ke Tiongkok dalam seminggu lagi. Dalam seminggu, luka Tuan juga akan pulih. Yaozu mengangguk. Jika bukan karena alasan pemulihan, dia tidak akan repot-repot tinggal di negeri kimchi. Untungnya, Chen Yuan memberi Yao Qingtan banyak uang. Biarkan dia membeli banyak villa di negara kimchi. Ada rumah di mana-mana. Itu juga bisa dianggap sebagai tempat tinggal sementara. Pada saat yang sama, Chen Yuan baru saja menerima telepon dari Ni Wenxiuzi. Bos, orang-orang dari Skull and Bones menemukan saya, dan mereka mengundang saya untuk bergabung dengan Skull and Bones dan menjadi salah satu anggota berlian Skull and Bones. Apa itu keanggotaan berlian? Anggota berlian, kedua setelah anggota inti, Skull and Bones telah memusatkan kekuatan modal seluruh Amerika Serikat dan bahkan dunia. Umumnya, konsorsium dengan modal lebih dari $1 miliar AS berhak untuk diserap ke dalam klub Skull and Bones dan menjadi anggota perunggu. Keluarga konsorsium dengan lebih dari $100 miliar AS berhak menjadi anggota perak Skull and Bones. Konsorsium modal besar dengan lebih dari $1.000 miliar AS dapat langsung menjadi anggota emas Skull and Bones. Konsorsium modal super dengan lebih dari $1 triliun AS dapat langsung menjadi anggota tingkat berlian, menikmati hak yang sangat besar, dan bahkan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Kongres AS. Anggota inti Skull and Bones harus telah bergabung dengan Skull and Bones selama lebih dari 20 tahun, atau telah memberikan kontribusi luar biasa kepada seluruh organisasi aliansi, agar dapat menjadi anggota inti. Tentu saja, selain konsorsium modal, aliansi Skull and Bones juga mengumpulkan politisi, panglima perang, organisasi pembunuh agen rahasia, dan kekuatan lainnya. Saya telah mengamati bahwa baru-baru ini, organisasi Skull and Bones sangat aktif. Mereka telah mulai menyerap sejumlah besar modal konsorsium untuk bergabung dengan Skull and Bones, dan berjanji untuk menyediakan serum prajurit super, yang cukup menarik bagi banyak orang kaya lanjut usia. Ini mungkin membentuk kekuatan modal yang menakutkan, secara bertahap menyapu dunia. Ni Wenxiuzi berkata dengan nada serius. Dia juga tidak menyangka bahwa Skull and Bones akan bertindak begitu cepat. Sepertinya mereka tidak bisa menunggu. Bukankah tingkat keberhasilan teknologi modifikasi genetik cukup rendah? Bahkan tidak sampai 1/1000. Dia juga merupakan subjek transformasi eksperimental pada awalnya, tetapi dia selamat karena keberuntungan, dan menjadi satu-satunya yang beruntung di antara semua subjek eksperimen transformasi. Mengapa hanya beberapa tahun? Terobosan besar dalam teknologi modifikasi genetik. Ini luar biasa. Baiklah, aku mengerti. Setelah kau bergabung dengan Skull and Bones, jika kau membutuhkan bantuan, aku akan mendukungmu. Jika kau kekurangan uang, beritahu aku kapan saja. Tanya Chen Yuan dengan serius. Ni Wenxiuzi hanya merasakan kehangatan di hatinya. Chen Yuan telah memberinya sejumlah besar uang, yaitu $3 triliun AS, dan telah berusaha keras membantunya mendapatkan posisi yang cukup di dalam organisasi Skull and Bones. Apakah kau masih khawatir dia kekurangan uang? Bab 964. Dalam hidup, satu orang kepercayaan meninggal tanpa penyesalan. Bos sangat peduli padanya. Jadi bagaimana jika kita harus melewati api dan air untuk itu? Ni Wenxiuzi. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 98 poin. Ding. Ni Wenxiuzi, si penjilat anjing, tersentuh oleh perhatian tuan rumah. Kebaikannya menembus 98 poin, dan tuan rumah diberi hadiah plus 10 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 195. Chen Yuan tercengang. Bisakah ini juga meningkatkan niat baik? Kapan aku peduli padamu? Aku hanya ingin menghabiskan uang. Nona Catherine, Tuan Park Jung Jae dari grup Sansing, dia sudah berlutut di depan villa Anda, tetapi dia menolak untuk pergi.
Dia juga mengatakan bahwa jika Anda menolak untuk menemuinya, dia tidak akan bisa berlutut lama. Kalau begitu biarkan dia berlutut dan abaikan saja dia. Kyuzi melambaikan tangan kekal. Bos, saya masih ada urusan, saya akan menghubungi Anda nanti. Baik. Chen Yuan mengangguk, lalu menutup telepon. Ada apa dengan Tuan Muda Park akhir-akhir ini? Bagaimana bisa ketua grup Sansing yang terhormat sampai berlutut bersama orang lain? Seorang pria memiliki emas di bawah lututnya, apapun yang terjadi, Anda tidak perlu melakukan ini, bukan? Tuan Kal, apakah Nona Catherine ingin bertemu saya? Pergi sana, jangan ganggu wanita ini lagi. Percuma saja jika Anda berlutut. Keputusan yang dibuat oleh Nona Catherine tidak dapat diubah. Bukankah Anda meremehkan Nona Catherine ketika dia bersedia berinvestasi di grup Sansing? Bukankah Anda sangat pemberontak? Ingin meminta uang sekarang? Anda mungkin sedang bermimpi. Tuan Kal, adik saya benar-benar buta, dan saya benar-benar tahu saya salah. Pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi, atau saya akan merekam video Anda berlutut dan mempostingnya di kimchi.com, agar semua orang di Kimchi dapat melihat sikap tercela ketua grup Sansing yang terhormat. Kau, Tuan Muda Park benar-benar putus asa. Di satu sisi, istrinya memiliki bukti perselingkuhannya dan ingin menceraikannya, dan dia meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, Dewan Direksi Grup telah mencopotnya dari posisi presiden. Grup Sansing sedang dalam kekacauan. Orang-orang tua itu bertindak untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebenarnya, tanpa mempedulikan kepentingan grup, mereka memilih untuk sepenuhnya melepaskan saluran penjualan ponsel Pangu. Untuk menarik dana dengan cepat, ia mulai menyebarkan saluran penjualan ponsel Pangu secara besar-besaran. Dan membatalkan blokade teknologi terhadap Tiongkok. Ingin menukar teknologi dengan uang. Dan juga mencabut invasi Feidun Capital. Bersedia menarik investasi asing dari Tiongkok. Bajingan ini sama saja memancing serigala ke dalam rumah. Biarkan Feidun Capital milik Chen Yuan membeli saham konsorsium Sansing, dan kemudian konsorsium Sansing akan memiliki hak veto atas Chen Yuan, seorang penindas. Aku tidak akan pernah menerimanya. Aku lebih memilih berlutut kepada Amerika dan menjadi anjing bagi Amerika, dan aku tidak akan pernah membiarkan Chen Yuan, seekor anjing, dipaksa menjadi tuan. Waktu berlalu. Sudah seminggu. Selama minggu ini, Chen Yuan tidak melakukan apapun selain mempelajari penggunaan kekuatan mental. Sisa waktunya, ia memberi makan harimau putih kecil itu sendiri, atau menggoda sekelompok gadis. Lalu bermain game bersama. Memancing, memberi makan harimau, mendaki gunung, terjun payung, mengunjungi Happy Valley, makan makanan kelas atas, check-in ke tempat-tempat populer di internet. Aku merasa setiap hari aku tidak melakukan apapun kecuali makan, minum, dan bersenang-senang. Hidup ini seperti bulu ayam. Dunia orang kaya sangat membosankan. Melihat orang lain yang akan lulus sibuk mencari pekerjaan, semua orang berjuang, tetapi dia tidak perlu pergi bekerja, dia begitu menganggur setiap hari. Muda, tetapi memilih untuk bermalas-malasan. Sejak dia memiliki uang yang tak terbatas, meskipun dia mendapatkan kebahagiaan, dia kehilangan masalahnya. Apa arti kehidupan seperti itu? Xiao Bai, lanjutkan. Aku melihat Chen Yuan melemparnya dengan santai, dan dia melemparkan ikan besar seberat 50 kg terbang setinggi meter di tangannya. Kemudian seekor harimau putih besar tiba-tiba melompat, tubuhnya yang besar melayang ke langit, dan menelan ikan besar di mulutnya. Ikan itu dimakan dalam sekejap. Sepertinya masih ada lagi yang perlu diceritakan. Benar saja, kucing besar suka makan ikan. Hewan peliharaan tuan rumah. Binatang bintang 1. Ras. Harimau. Kekuatan tempur saat ini, 2010 poin. Konstitusi, 321 poin. Loyalitas, 70. Berkat pemberian makan yang cermat dari Chen Yuan, loyalitas Xiao Bai meningkat menjadi 70 poin. Dan baru seminggu, ukurannya tampak sedikit bertambah. Panjang tubuhnya hampir 3 meter 6 inci. Yang lebih luar biasa lagi adalah harimau putih besar yang diberi makan Chen Yuan ini agak terlalu pintar. Sepertinya ia mengerti ucapan manusia. Anda mengucapkan sebuah kata, ia dapat memahami artinya. Ia bahkan lebih patuh kepada Chen Yuan. Memiliki hewan peliharaan seperti ini sungguh patut diksianmu. Jika kau memperkuat elang besar, apakah ada kemungkinan untuk menjadi elang ilahi? Lebih besar dari milik Yang Guo. Chen Yuan memikirkannya, seharusnya ada kemungkinan seperti itu. Tapi itu tidak perlu. Poin penguatan memiliki berbagai fungsi dan sangat berharga. Menghabiskan begitu banyak poin peningkatan untuk meningkatkan elang besar, bukankah lebih baik naik jet pribadi? Saudara Chen Yuan, mari kita makan ikan bakar hari ini, oke? Oke, hari ini aku akan menunjukkan keahlian memasak barbekyuku. Tak lama kemudian, lapangan golf.
Beberapa pelayan menyiapkan panggangan. Chen Yuan memanggang ikan sendiri. Ada juga gluten panggang, kentang panggang, daun bawang panggang, tiram panggang, daging domba panggang, daging sapi panggang, jamur enoki panggang, sosis ham panggang, dan sebagainya. Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qin Bingsui, Chu Yumo, Lin Ziluo, Su Lele, dan yang lainnya juga berlari untuk membantu. Kemudian mereka mengungkapkan perasaan mereka sebaik mungkin. Suasana dengan cepat menjadi panas. Kakak Chen Yuan, kau berkeringat, aku akan menyekanya untukmu. Su Lele mengeluarkan setumpuk tisu dan mulai menyeka keringat Chen Yuan. Kakak Chen Yuan, aku juga akan menyeka keringatmu. Lin Ziluo cemberut, juga mengeluarkan setumpuk tisu, dan mulai menyeka keringat Chen Yuan. Ternyata, dia sama sekali tidak berkeringat. Tina Morgan memperhatikan dan tidak berkomentar. Dalam beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengan pemandangan beberapa wanita yang saling berebut dan cemburu. Meskipun sebagai seorang petarung hebat yang tak tertandingi, wajar memiliki beberapa orang kepercayaan, tetapi senior tampaknya agak terlalu santai. Tina Morgan mengerutkan kening. Meskipun aku memiliki kesan yang baik terhadap seniorku, aku tidak ingin terlibat dalam pertarungan seperti itu. Pria yang kusukai hanya boleh mencintaiku seorang. Aku masih ingin menjadi asisten dengan tenang. Jangan terpaku pada hal-hal yang tidak realistis itu. Tina Morgan. Tingkat kesukaan -10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Kenapa tingkat kesukaannya turun? Merasakan penurunan tingkat kesukaan Tina, Chen Yuan mengerutkan kening. Penurunan tingkat kesukaan pihak lain adalah fenomena yang sangat normal. Lagi pula, jika pria yang Anda kagumi menggoda gadis lain di depan Anda, tidak heran jika suasana hati Anda menjadi baik. Namun, tidak ada solusi yang baik. Beberapa hal harus dihadapi, lebih baik jujur sejak awal. Tepat pada saat ini, Xuantian Yaozu dan Yao Qingtan telah menyelinap ke kediaman Chen. Mereka baru saja menemukan pemandangan ini. Qingtan, ini pria yang kau sukai. Dia telah terlibat dengan begitu banyak yin-yin-yanyan. Bagaimana mungkin dia tulus padamu, kata Yaozu dengan tatapan jijik. Tuan, bukankah wajar bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Kudengar dari pamanku bahwa ketika kau masih muda, bukankah kau juga menikahi 7 istri? Begitu kata-kata ini keluar, Xuantian Yaozu langsung terstunet. Kau berani-beraninya menyebut orang lain. Bab 965. Yao Qingtan dibesarkan di lembah Yaowang, dan sejak kecil tidak pernah terpapar konsep sekuler. Bahkan karena paman, kakek, dan leluhurnya semuanya tokoh dari Republik Tiongkok dan bahkan dinasti Qing. Cara berpikirnya agak kuno. Dulu tidak ada monogami, dan tidak ada pemikiran feminis. Semuanya laki-laki yang berkuasa. Banyak konsep yang diwariskan dari leluhur terus berlanjut di lembah Raja Obat, yang acuh tak acuh terhadap dunia. Di matanya, bakat seorang pria bukanlah istilah yang merendahkan, melainkan istilah yang memuji. Meskipun dia juga memiliki sedikit rasa kesal. Tapi itu tidak akan sampai pada titik di mana, karena Chen Yuan memiliki hubungan yang ambigu dengan gadis lain, dia hanya berbalik dan pergi begitu saja. Qingtan, era ini berbeda dari era sebelumnya. Leluhur menikahi 7 istri dulu, dan itu sudah sangat, sangat lama. Xuantian Yaozu tersenyum canggung. Barusan, Tina tampaknya sangat menyadari aura seorang pria yang kuat. Dengan kilatan sosoknya, dia menyerang Xuantian Yaozu dengan kecepatan yang tak tertandingi. Boom! Terdengar suara keras, dan gelombang udara berterbangan. Xuantian Yaozu dan Tina Morgan saling bertinju. Tina tetap tak bergerak, dan Yaozu terlempar lebih dari 50 meter jauhnya oleh sebuah pukulan. Abadi, kau! Penyihir tua, kekuatanmu ternyata meningkat lagi. Yaozu terkejut. Tina Morgan belum mati, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Yang lebih aneh lagi adalah, mengapa dia muncul di kediaman Chen? Bukankah wanita barbar ini sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menghancurkan tubuh Chen Yuan menjadi ribuan keping, menghancurkan tulangnya menjadi abu, dan memakannya hidup-hidup? Mengapa pemandangannya begitu harmonis sekarang? Masih duduk bersama dan mengadakan pesta barbeque. Ini sangat aneh. Raungan. Detik berikutnya. Hanya raungan keras yang terdengar. Aku melihat seekor harimau ganas dengan panjang tubuh meter tiba-tiba turun dengan aura menakutkan yang tak tertandingi. Ini, apakah ini binatang buas? Berbaring di rumput. Xuantian Yaozu terkejut. Dia merasa telah dikurung oleh harimau raksasa. Dia tidak bisa mengalahkan Tina sendirian, tetapi jika ditambah harimau raksasa, apakah gelombang ini akan menjadi dingin? Sialan, kenapa aku dalam bahaya lagi? Bukankah Chen Yuan ini tubuh palsu? Mengapa tubuh palsu begitu berbahaya? Pahlawan tingkat 5 yang terhormat ini, dunia ini begitu luas, kemana aku bisa pergi?
Tapi setiap kali aku memasuki rumah keluarga Chen, aku berjalan di atas es tipis dan tetap diam seperti jangkrik. Tempat ini sangat sial. Yao Zu ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Hatinya ketakutan. King Tan, benarkah kau? Chen Yuan sedikit terkejut. Dia pikir Yao King Tan telah dibawa kembali ke lembah Yaowang oleh Suantian Yao Zu. Tak disangka, mereka menemukan rumah keluarga Chen lagi. Saudara Chen Yuan, kau belum mati, kau benar-benar belum mati. Wow, gelombang. Air mata menggenang di mata Yao King Tan. Seperti burung, ia jatuh ke pelukan Chen Yuan. Memegang pinggangnya erat-erat. Mundur. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Suasana tegang yang semula ada menghilang dalam sekejap. Tina Morgan menurunkan permusuhannya. Kucing besar itu juga berbalik dan berlari kembali untuk memakan ikan. Suantian Yao Zu segera merasa lega. Dia hanya merasa sangat ketakutan. Seekor binatang spiritual yang kekuatannya telah mencapai tingkat 5. Ditambah Tina Morgan yang lebih kuat darinya. Mereka semua menuruti perintah Chen Yuan. Dengan begitu, Chen Yuan di hadapannya pastilah dewa sejati. Tapi bagaimana dia bisa bertahan di bawah bombardir lebih dari selusin rudal? Itu benar-benar tidak sakit sama sekali. Sungguh mengerikan. Sangat menyesakkan. Memikirkannya. Kekuatan lawannya telah melampaui imajinasinya. Tamu adalah tamu, Senior Yao Zu, mengapa Anda tidak duduk dan mengadakan pesta barbeque bersama dan mencoba kerajinan tangan saya? Yang mulia, Anda terlalu sopan. Saya tidak berani menggunakan kata senior. Mungkin di hadapan Anda, saya adalah junior. Suantian Yao Zu tampak hormat. Pada saat ini, dia tidak pernah berani melakukan kesalahan lagi. Hanya ada kekaguman dan ketakutan yang tak terbatas di hatinya. Saudara Chen Yuan, bagus sekali Anda baik-baik saja, saya pikir. Air mata Yao King Tan telah membasahi kemeja di dada Chen Yuan. Lin Ziluo, Zhao Yuqi, dan yang lainnya menjadi semakin iri. Gadis ini terlalu cantik, dia benar-benar seperti peri yang keluar dari legenda kuno. Kecuali kakak Yehan, aku belum pernah melihat siapapun yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal temperamen dan penampilan. Dia sangat cantik, dia benar-benar memiliki aura, di manakah wanita tercantik pilihan kakak Chen Yuan. Ya, kurasa asisten wanita asing baru yang direkrut oleh pihak Chen Yuan tampaknya cukup cantik. Tira Morgan sedikit menyamar. Penampilannya yang menakjubkan dengan nilai 9,8 poin belum sepenuhnya terungkap. Itulah mengapa ia tidak membentuk kekuatan yang begitu kuat. Penampilan Yao King Tan segera membuat mereka merasakan krisis. Di antara para wanita, selain bersaing untuk karir, mereka sebenarnya lebih mengutamakan kecantikan. Tingkat perhatian terhadap penampilan jauh lebih tinggi daripada pria. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak orang yang melakukan operasi plastik. Tak lama kemudian, di tengah kesibukan Chen Yuan, aroma warung barbeque mulai menyebar. Keterampilan memasak Chen Yuan hampir mencapai level koki. Bahan apapun dapat mengubah pembusukan menjadi keajaiban di tangannya. Baik itu masakan Sichuan, masakan kantoran, masakan lokal, makanan Jepang, makanan barat, barbeque, dia mahir dalam segala hal. Aroma makanan lezat yang memenuhi udara membuat air liur menetes. Bahkan, kucing putih besar pun tak bisa menahan diri untuk datang. Baunya enak sekali. Barbeque buatan kakak Chen Yuan benar-benar lezat. Lin Ziluo berkata dengan rakus. Ayo, kita cicipi dulu, kita panggang sambil makan. Wow, gelombang enak sekali, benar-benar enak. Kakak Chen Yuan, kau akan membuka kios di jalan, bisnisnya pasti akan laris. Hahaha. Semua orang tersenyum. Tuan Tang Tang, jika dia benar-benar membuka kios, apalagi berjualan barbeque, dia akan berjualan ikan herring kalengan. Kurasa semua orang akan mengantre untuk membelinya. Pada saat ini, pikiran Suantian Yao Zu terguncang. Melihat Tina, yang menahan napas dan berusaha keras untuk terlihat biasa saja, dia sepertinya mengerti sesuatu. Berdasarkan apa yang kuketahui tentang penyihir tua ini, dia sombong dan angkuh, dan dia tidak akan pernah mau direndahkan oleh orang lain, kecuali kekuatan pihak lain jauh lebih kuat darinya, dan dia telah mencapai ketinggian yang di luar jangkauannya. Chen Yuan bukan hanya petarung peringkat ke-6, dia kemungkinan besar. Tina Morgan tidak hanya pulih sepenuhnya dari lukanya dalam waktu singkat, tetapi juga meningkatkan kekuatannya begitu pesat. Dia pasti sangat diuntungkan oleh Chen Yuan dan mendapat nasihat dari seorang ahli. Inilah alasan mengapa dia rela menyerah. Pikir Suantian Yao Zu di sini. Suantian Yao Zu tak kuasa menahan rasa haru. Jalan menuju yang kuat terlalu sulit. Membuka kunci genetik tingkat ke-5, entah berapa kali aku akan menghadapi hidup dan mati. Setiap kali ada kemungkinan benar-benar mati. Mundur bahkan lebih berbahaya. Jika kau bisa mendapatkan bimbingan dari seorang ahli dan menghindari beberapa jalan memutar, kau
kau mungkin punya kesempatan untuk menerobos belenggu dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Kecil tersembunyi di alam liar, besar tersembunyi di kota. Chen Yuan adalah kekuatan tersembunyi yang sesungguhnya. Bab 966. Saudara Chen Yuan, senang sekali bertemu denganmu lagi gelombang. Batuk-batuk. Yao Qingtan batuk 2 kali. Ia memuntahkan seteguk darah tanpa alasan yang jelas. Kemudian ia jatuh ke pelukan Chen Yuan dan pingsan. Qingtan, ada apa denganmu, Qingtan? Melihat ini, Yao Zhu segera memeluknya. Segera mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadinya. Namun sesaat kemudian, ia mengerutkan kening. Qingtan, mengapa lukamu semakin parah? Ternyata, selama pertempuran terakhir, meskipun Yao Qingtan berhasil melarikan diri di bawah perlindungan Xuantian Yao Zhu, ia juga menderita luka dalam yang serius. Awalnya, luka seperti itu bukanlah apa-apa bagi murid Yao Wanggu. Cukup jaga diri dengan baik selama beberapa waktu dan ia akan pulih. Namun, ketika ia mengetahui berita kematian Chen Yuan, ia patah hati dan jatuh sakit karena patah hati. Sudah 3 hari 3 malam tanpa tidur. Ditambah dengan kelelahan mengemudi, luka yang awalnya tidak serius tiba-tiba berubah menjadi penyakit serius. Kerja berlebihan menjadi penyakit, patah hati menjadi penyakit, cedera serius tak kunjung sembuh, ketiganya saling tumpang tindih, dan penyakit ringan menjadi penyakit yang tak dapat disembuhkan. Sambil memeluk Yao Qingtan, Chen Yuan meletakkan tangannya di dahi Yao Qingtan. Sekumpulan data muncul di depan mata Chen Yuan. Nama, Yao Qingtan. Penampilan, 9,8 poin, penampilan tak tertandingi. Tubuh, 9,7 poin, sosok iblis. Kesehatan, 2,5 poin, sakit parah. Konstitusi, 98 poin. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 195. Untuk memperkuat target yang dijilat anjing, perlu mengonsumsi 10 poin peningkatan host. Apakah host diperkuat? Diperkuat. Ding. Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 185. Saat sistem diperkuat, tubuh Yao Qingtan yang kelelahan seolah kembali ke pelukan ibunya. Hangat dan nyaman. Tubuh dan pikirannya telah mengalami relaksasi yang tak tertandingi. Saat arus hangat mengalir ke anggota tubuhnya seolah disuntik dengan vitalitas baru. Semua luka serius dan penyakit tersembunyi lenyap dalam sekejap. Namun, ini belum berakhir. Di bawah selubung arus hangat itu, tubuhnya tampak mengalami transformasi yang lebih ajaib. Seolah-olah semacam belenggu telah patah. Menerobos semacam belenggu genetik. Napas di tubuhnya sepertinya sedikit berbeda. Detik berikutnya. Leluhur pengobatan Xuantian ketakutan. Kengerian Tina Morgan. Kedua pembangkit tenaga tingkat 5 besar itu tercengang dan tercengang. Mata besar mendorong mata kecil. Tak percaya. Terkejut. Petrokimia. Sesak napas. Terutama Xuantian Yao Zhu, dia sangat terkejut. Qingtan, menerobos. Yao Zhu ketakutan setengah mati. Awalnya menurut perkiraannya, meskipun bakat Yao Qingtan luar biasa, pada usia 20 tahun, dia telah mencapai batas tingkat kedua, tetapi jika dia ingin menerobos kunci gen tingkat ketiga, itu akan membutuhkan setidaknya 10 tahun pelatihan. Ini masih ideal. Jika situasinya tidak ideal, sangat mungkin dia akan menghabiskan 20 atau bahkan 30 tahun. Tapi tidak pernah menyangka. Yao Qingtan menerobos dalam sekejap. Hanya karena Chen Yuan mengusap dahinya dengan ringan. Metode seperti itu benar-benar tidak terduga dan menakutkan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Mustahil bagi Yao Qingtan untuk menembus batas sendirian. Dengan tubuh yang sakit parah dan kesadaran yang kabur, bagaimana mungkin dia bisa menembus batas sendirian? Saat ini Xuantian Yao Zhu menatap Chen Yuan. Jantungnya mulai bergetar tak terkendali. Sungguh mengerikan. Tingkat kengerian apa ini? Benar-benar melambaikan tangan untuk membuat seseorang menembus batas alam. Gemetar. Gemetar hebat. Saat ini, Tina Morgan merasakan hal yang sama. Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti ini. Terakhir kali Chen Yuan menyembuhkan lukanya dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi hanya dengan melambaikan tangannya. Kali ini bahkan lebih mengejutkan. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit serius Yao Qingtan dalam sekejap, tetapi juga membantunya melepaskan belenggu dan memasuki alam baru. Menakutkan. Kekuatan dahsyat seperti itu benar-benar mengejutkan. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan senior, dia kemungkinan besar melampaui tingkat ke-10. Kakak Chen Yuan, maaf, aku sedikit pusing tadi, mungkin aku terlalu lelah. Lalu, apakah kamu masih lelah? Aku tidak lelah lagi, aneh sekali. Kenapa aku merasa berenergi di seluruh tubuhku, seolah-olah aku memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ya Tuhan, ini.
Baru sekarang Yao Qingtan menyadari bahwa dia telah mencapai terobosan. Mengamati dengan saksama, seluruh dunia tampak berbeda di matanya. Kelima inderanya berubah, dan sangat sensitif. Kecepatan respons saraf setidaknya berlipat ganda. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan eksplosif. Melangkah ke tahap ketiga dalam keadaan linglung. Bukankah Guru Bei Chen pernah mengatakan betapa berbahaya dan sulitnya mencapai tingkat ketiga, berapa kali pengalaman hidup dan mati yang dibutuhkan, dan bagaimana aku bisa mencapai tingkat ketiga? Kau sakit tadi, dan aku merawatmu. Sekarang pergilah dan makan bersama yang lain. Kau harus lebih memperhatikan istirahat. Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Hanya ketika kau mencintai dirimu sendiri, orang lain akan mencintaimu, kau tahu. Mengerti, kakak Chen Yuan? Yao Qingtan berlinang air mata. Setiap kata perhatian dari Chen Yuan membuatnya merasa sangat terharu. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 1. Yao Qingtan. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 97 poin. Ding. Qingtan si penjilat anjing, tingkat kesukaannya telah menembus 97 poin, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah plus 20 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 205. Aneh sekali, bagaimana perasaanku, hanya sesaat, adik perempuan Qingtan itu tampak lebih cantik dari sebelumnya, dan temperamennya lebih baik. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Tadi dia pucat, tapi sekarang kulitnya merona dan bersinar. Mungkin sengaja berpura-pura lemah, tujuannya untuk menyenangkan kakak Chen Yuan, dengan penampilan yang begitu polos, mungkin dia adalah ahli seni teh. Kecemburuan para gadis meningkat pesat. Aku hanya merasa rasa krisis semakin kuat. Yao Qingtan cerah dan mempesona, dengan aura seperti peri, dengan aura ringan dan semangat, yang melampaui debu dan kekasaran. Penampilannya setinggi 9,8 poin. Kecantikan yang tiada duanya, bahkan para gadis pun tak bisa menahan diri untuk menyukainya. Tapi di saat yang sama, aku merasa bahwa adanya pesaing seperti itu benar-benar akan membuat orang putus asa. Chen Yuan saat ini terus memanggang ikan. Suasana canggung di lapangan Sura sama sekali tidak mempengaruhinya. Menyaksikan Chen Yuan sibuk mengutak-atik berbagai bahan di atas alat pemanggang barbeque. Tubuhnya dipenuhi asap dan api. Sulit dibayangkan bahwa orang yang sangat kuat seperti itu akan melakukan hal yang begitu sederhana. Sang master sejati yang tak tertandingi, tidak terpaku pada bentuk, telah mencapai alam kembali ke dasar, dan terlepas dari dunia dengan setiap gerakannya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Sepertinya lelaki tua itu hanyalah seekor katak yang duduk di sumur mengamati langit. Jika dia bisa bersama orang sekuat itu, dia pasti akan mendapat banyak keuntungan. Ini mungkin kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi lelaki tua itu. Mata Suantian Yaozu berbinar. Di jalan gelap menuju kekuatan, dia sepertinya telah menemukan cahaya penuntun yang terang. Bab 967. Senior, saya dibutakan oleh bawahan saya sebelumnya dan menyinggung senior. Saya baru menyadarinya sekarang. Seniorlah yang murah hati dan berpikiran luas. Dia tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan kita. Suantian, murid nomor 19 dari Lembah Raja Obat, terima kasih senior karena tidak membunuh saya. Berkah. Saya melihat Suantian Yaozu berjalan menghampiri Chen Yuan dan memberi hormat. Ada kekaguman yang tak terjelaskan di matanya. Baiklah, biarkan masa lalu berlalu, dan kau tidak perlu memikirkannya, dewa ini tidak pernah mengganggumu. Chen Yuan memegangnya dengan satu tangan. Dengan tangan kirinya di belakang pinggang dan segenggam sate kambing di tangan kanannya, dia berkata dengan suara tegas. Senior, saya mengerti. Jadi dari awal sampai akhir, Anda tidak memiliki sedikit pun niat jahat terhadap saya. Anda melukai saya sebelumnya, dan Anda merebut Qingtan, memaksa saya menghadapi musuh yang kuat, dan Anda memukuli saya berulang kali. Permainan Anda telah memicu amarah di hati saya hingga batas maksimal, dan justru karena itulah saya berhasil mengeluarkan potensi saya dan menembus ke level kelima. Sebelumnya saya, Junior, sama sekali tidak mengerti, mengapa Anda melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu untuk orang yang begitu kuat. Sekarang saya tercerahkan. Ternyata tindakan senior ini sebenarnya secara tidak langsung membantu saya menembus belenggu. Suantian Yaozu berkata dengan wajah yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya tidak ada penjelasan yang lebih baik untuk ini. Pria yang begitu kuat dan perkasa, jika bukan untuk membantunya menembus batas, mengapa dia mengambil Yao Qingtan dan memaksanya untuk melepaskan potensi tertingginya? Mengapa tidak membunuhnya? Dia mempermainkannya berulang kali, hampir membuat paru-parunya meledak. Dulu, dia tidak mengerti mengapa Chen Yuan melakukan tindakan yang tidak perlu seperti itu, tetapi sekarang, dikombinasikan dengan status dan metode Chen Yuan, tindakan ini pasti memiliki makna yang dalam. Chen Yuan terkejut.
Apakah kau terlalu pintar? Bisakah kau memaksa penjelasan? Newbie. Kau tahu itu. Chen Yuan terus membawa tas dengan satu tangan, dan berkata dengan tenang. Karena kau ingin berpikir begitu, maka aku mengakuinya. Jika memang begitu, senior telah bekerja sangat keras, Xuantian merasa sangat malu, dan dia baru sadar hari ini. Tanpa bantuan para senior, ajalku semakin dekat, dan mungkin aku hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Saat ini, jika aku berhasil menembus level kelima, aku akan hidup 100 tahun. Para senior akan menciptakan kembali diriku bersamaku, dan kau telah memberi King Tan kesempatan seperti itu. Raja tabibku, Gusuan Heavens, aku ingin tinggal di kediaman Chen dan mengurus rumah selama 10 tahun untuk membalas kebaikan besar para sesepuh. Xuantian Yaozu menyelesaikan ucapannya. Ia bahkan berlutut di depan Chen Yuan dengan satu lutut. Gerakan ini membuat semua orang di tempat terkejut. Pria tua di depannya tampak sangat tidak biasa. Sepertinya ia memiliki aura seorang guru besar. Ia telah menunjukkan cara yang luar biasa barusan. Tapi mengapa ia memanggilnya senior Chen Yuan? Masih berlutut. Seorang pria tua berusia 70-an memanggil seorang pemuda berusia awal 20-an, senior. Sungguh aneh. Berapa banyak rahasia yang masih tersembunyi di Chen Yuan? Di antara gadis-gadis ini, beberapa di antaranya bahkan baru mengenal Chen Yuan selama setahun. Namun hingga hari ini, mereka masih belum bisa mengungkap rahasia Chen Yuan. Dia tampak diselimuti kabut tebal, kedalamannya tak pernah terlihat jelas. Tepat ketika Anda berpikir sudah mengenalnya dengan baik, tiba-tiba Anda menyadari bahwa ini hanyalah puncak gunung esnya. Misterius. Tetapi Xuantian Yaozu tahu bahwa pemuda di depannya ini mungkin tidak tahu berapa tahun lebih tua darinya. Seorang jenius super dengan kekuatan yang menakutkan dan mahir dalam piano, catur, kaligrafi, melukis, kedokteran, seni bela diri, temperamen, bisnis, akting, teknologi elektronik, berbagai bahasa, dan keterampilan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti telah bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama untuk dapat mempraktikkan setiap keterampilan hingga mencapai kesempurnaan. Adapun Chen Yuan, bakatnya yang luar biasa dalam hal-hal duniawi, maha tahu, serba tahu, menyusun strategi, dan selalu berusaha unggul, ini jelas bukan berarti dia adalah kekuatan kuno. Mungkin dia telah bertahan hidup selama ribuan tahun, dan itu tidak mungkin untuk dikatakan. Yang lebih menakutkan adalah dia sebenarnya abadi. Alam transenden macam apa ini? Tina Morgan telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan alternatif karena mutasi genetik, sehingga ia selalu dapat tetap berusia 20 tahun. Namun kenyataannya, jika ia tidak dapat terus menerobos dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, ia hanya dapat hidup paling lama beberapa dekade. Tubuhnya sebenarnya sudah mulai menua. Tetapi itu tidak terlihat dari luar. Tidak ada tubuh makhluk hidup yang dapat lolos dari kerusakan akibat waktu. Tanpa terkecuali. Di sepanjang sungai waktu yang panjang, sekuat apapun orang yang perkasa itu, pada akhirnya ia akan berubah menjadi secangkir tanah liat. Memutus belenggu gen dan membebaskan diri dari belenggu asal-usul kehidupan hanya dapat memperpanjang hidup untuk jangka waktu tertentu saja. Tetapi mustahil untuk benar-benar hidup selamanya. Jalan menuju kekuasaan adalah permainan berlomba melawan waktu. Kau berlari lebih cepat dan waktu mengejarmu. Begitu kau tertangkap oleh waktu, kau akan lenyap. Orang tua ini terlalu licik. Tina Morgan memutar matanya ke arah Yaozu. 10 tahun bekerja sebagai kepala rumah tangga. Kupikir kau ingin meminta nasihat dari senior. Siapa yang kau pikir bisa kau sembunyikan dari pemikiran kecil ini? Potong. Baiklah, karena kau bilang begitu, maka kau tetap di sini. Emi, lihatlah di rumah besar ini untuk melihat apakah ada posisi yang cocok untuknya. Chen Yuan memberi isyarat kepada kepala pelayan rumah besar itu. Memberi isyarat kepada Emi untuk mengatur posisi untuknya. Bos, manajer Departemen Keamanan Istana sepertinya sudah terpilih. Tidak baik memecatnya terburu-buru. Namun, masih ada lowongan untuk manajer Departemen Kesehatan. Lihat. Emi melirik Xuantian Yaozu. Senior, saya bersedia bekerja di Kementerian Kesehatan. Yaozu mengangguk, berpikir bahwa ini mungkin ujian dari para seniornya. Lagi pula, bukan berarti aku belum pernah menyapu lantai sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai kembali ke pekerjaan lama. Pergi ke Kementerian Kesehatan. Bukankah ini agak berlebihan, atau haruskah aku berganti posisi? Chen Yuan mengerutkan kening. Orang bilang dia juga seorang master hebat dari generasinya, jadi memintanya untuk melakukan pekerjaan bersih-bersih, bukankah itu agak? Senior, saya sangat puas dengan posisi ini, saya tidak keberatan, senior izinkan saya tetap di Kementerian Kesehatan. Mata Xuantian Yaozu menunjukkan sedikit kerinduan. Chen Yuan berpikir sejenak. Akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu.
Generasi Master memang tidak terpaku pada tradisi. Demi melindungi murid dan cucunya, dia rela melakukan ini. Untuk murid dan cucunya, dia terlalu memanjakan. BBQ sudah selesai. Matahari terbenam sudah berakhir. Saat ini, di seberang lautan, Grand Canyon Amerika, di dalam ngarai besar yang misterius dengan kedalaman ribuan meter, sebuah dunia bawah tanah yang sangat luas dibangun. Berbagai macam teknologi mutakhir telah secara paksa mengukir pegunungan. Seperti pangkalan besar dalam film fiksi ilmiah, terdapat berbagai macam pekerja yang sibuk di mana-mana. Para ilmuwan top dunia terkonsentrasi di sini. Mereka tidak hanya memproduksi berbagai jenis senjata tempur baru, tetapi juga membudidayakan tabung-tabung reagen biologis hijau. Ini adalah serum prajurit super yang diiklankan di surat kabar. Mereka telah memulai produksi massal. Dan banyak tentara telah dikirim ke pangkalan ini. Bab 968. Mereka adalah kelompok sukarelawan pertama, sekitar 1 orang. Yang termuda di antara mereka hanya mendambakan masa depan. Yang tertua tidak lebih dari 30 tahun, dan mereka semua muda dan setengah baya. Termasuk orang kulit putih, kuning, hitam, dan orang-orang berwarna lainnya. Proyek prajurit super resmi diluncurkan. Rencana ini pertama kali diusulkan 30 tahun yang lalu. Pembicara pertama Edward dari Skull and Bones Society, pembicara kedua Robert, pembicara ketiga Tina Morgan, 10 keluarga konsorsium teratas di Amerika Serikat, dan ratusan anggota inti bersama-sama mempromosikannya. Setelah 30 tahun kerja keras, menelan biaya triliunan dolar, mengumpulkan para ilmuwan top dunia, penelitian yang telaten selama bertahun-tahun, akhirnya menghasilkan beberapa kemajuan. Proyek ini awalnya tidak dimaksudkan untuk mempelajari prajurit super genetik. Ini murni untuk penelitian tentang bagaimana memperpanjang telomer biologis manusia. Karena para ilmuwan menemukan bahwa telomer adalah urutan nukleotida berulang di ujung kromosom. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi segmen fungsional penting kromosom agar tidak hilang selama replikasi, dan panjang telomer itu sendiri akan terus memendek seiring bertambahnya jumlah pembelahan sel. Ketika panjang telomer berkurang hingga tingkat tertentu, pembelahan sel akan segera berhenti. Itulah sebabnya ada batasan jumlah generasi yang dapat dibelah secara normal oleh sebagian besar sel. Masa hidup manusia akan secara bertahap menua dan mati seiring pembelahan sel mencapai batasnya. Akankah memperpanjang telomer biologis meningkatkan masa hidup? Membuat sel terus membelah secara stabil. Untuk mencapai tujuan keabadian. Alasan mengapa masa hidup kura-kura begitu panjang adalah karena telomer biologis kura-kura sangat panjang. Berdasarkan penelitian teoritis di atas, Skull and Bones mengumpulkan para ilmuwan terkemuka dan melakukan eksperimen. Studi observasional dilakukan dengan menyuntikkan telomerase ke manusia. Karena pembelahan sel terlalu tidak stabil, penyuntikan telomerase secara paksa, ada kemungkinan besar beberapa sel akan kehilangan kendali sepenuhnya dan mengalami degenerasi menjadi sel tumor. Dalam proses penelitian yang berkelanjutan, secara tidak sengaja tercipta seorang prajurit super genetik. Masa hidup sang peneliti tidak diperpanjang, tetapi kombinasi latihan genetik tertentu diaktifkan, dan kekuatan terpendam tertentu diperoleh. Naluri bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya terbangun. Namun, susunan dan kombinasi genetik dari prajurit super genetik yang muncul dalam situasi ini tidak stabil. Kecepatan pembelahan sel menjadi lebih cepat, dan telomer cepat terkikis, yang sebenarnya mempercepat kematian manusia. Tidak akan ada gejala sebelum kematian. Anda bahkan mungkin merasa bahwa tubuh Anda yang telah berubah lebih baik dari sebelumnya. Ia penuh energi setiap hari, dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang sangat cepat ketika terluka, dan naluri bertarungnya seperti binatang buas. Kebugaran fisik, daya tahan, respons saraf, dan kemampuan belajarnya jauh melampaui batas orang biasa. Tetapi mungkin dengan mengorbankan nyawa. Penelitian ini, jelas, telah gagal. Benar-benar terbalik. Bagi kelas atas, hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Mereka hanya ingin hidup lebih lama dan memiliki lebih banyak kekuatan. Tidak perlu mengorbankan diri mereka sendiri hanya demi kesombongan sesaat. Tetapi penelitian tidak berhenti di situ. Sebaliknya, penelitian terus ditingkatkan. Orang-orang biasa yang terlahir sederhana, masih ingin menjadi prajurit super satu persatu dan mengubah jalan hidup mereka. Saya khawatir Anda sedang berpikir untuk kentut. Jika semua orang yang lemah itu bangkit, bukankah ini akan mengancam status penguasa? Biarkan mereka mendapatkan kekuasaan sementara, tetapi mereka tidak dapat hidup lama, mungkin ini lebih mudah dikendalikan. Tentu saja, di permukaan, masih perlu menemukan alasan yang muluk-muluk. Gunakan cita-cita dan tujuan untuk mengikat talenta teknologi tinggi. Pada saat yang sama, arah penelitian lain juga diluncurkan dari sini. Arah penelitian ini adalah melakukan penelitian ke arah evolusi kehidupan melalui fragmen pesawat ruang angkasa alien,
atau peninggalan peradaban yang mungkin merupakan barang yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Melalui evolusi kehidupan mandiri, perpanjangan telomer biologis secara otomatis jelas lebih stabil dan tahan lama. Dibantu oleh sarana ilmiah dan teknologi, secara paksa diresapi dengan energi, menembus belenggu genetik. Arah ini sebenarnya adalah jalan menuju kebangkitan diri bagi yang kuat. Tetapi sarana teknologi terlalu keras, banyak orang tidak tahan, dan mati di tempat. Jadi tingkat kelangsungan hidup kurang dari 1:1000. Penelitian di kedua arah ini dapat dikatakan tidak sempurna. Namun Edward, pembicara pertama dari perkumpulan tengkorak dan tulang, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena waktunya pun telah tiba. Ia sudah memiliki firasat bahwa dalam 10 tahun, ia mungkin akan mati. Ia tidak pernah berdamai dengan kenyataan. Dalam hidup yang terbatas, satu peristiwa besar harus dicapai. Mendominasi dunia dan menjadi penguasa bumi. Dan, waktu berlalu begitu cepat. Hanya 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Chen Yuan tidak meninggalkan gerbang, dan tidak memasuki gerbang kedua. Kehidupan sehari-harinya hanya berbaring. Bermain game di siang hari, dan memberi makan anak-anak singa di sela-sela waktu. Membiarkan Wang Chai menggantikannya, dan pada saat yang sama mengetik dan mengobrol dengan semua teman-teman yang menjilat anjing. Kontak emosional. Di tengah malam, ia menyelinap keluar dari rumah besar untuk berlatih terbang di alam liar. Metode latihannya sangat sederhana, yaitu menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan sepatu di bawah kakinya dan membuatnya terbang ke udara. Kemudian jika ia menginjak sepatu itu, ia secara alami akan bisa terbang. Saat Chen Yuan terus berlatih, manipulasi kekuatan mentalnya menjadi semakin mahir. Berat benda yang bisa ia manipulasi dengan kekuatan mental semakin besar, dan waktunya semakin lama. Butuh waktu sebulan. Chen Yuan mampu terbang dengan sepatu kerajaan selama lebih dari 10 menit. Selama periode ini, ia jatuh setidaknya selusin kali. Pada saat terburuk, ia jatuh dari ketinggian 1000 meter dan hampir tewas. Untungnya, ada titik penguatan yang dapat pulih dengan cepat setelah terluka. Saat itu, sebuah pesawat baru saja terbang melewati Chen Yuan. Di samping jendela, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun tampak linglung. "Bu, sepertinya aku melihat Superman, ada seseorang terbang di luar." "Bagaimana bisa, kenapa aku tidak melihatnya? Apakah ibu buta? Apakah ibu terlalu banyak bermain di kuil Dewa Perang kemarin?" "Bukan. Anak di bawah umur tidak diperbolehkan bermain game." "Tidakkah ibu tahu ibu masuk menggunakan ide ayah?" "Tidak. Mungkinkah mataku benar-benar kabur tadi? Penglihatanku kabur di malam hari. Pasti penglihatanku yang bermasalah. Orang itu mirip sekali dengan idolaku, Tuan Yan. Aku pasti terlalu terobsesi dengan idolaku." Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya. Lalu aku membuka sebuah majalah berjudul, Logika Bisnis Tembakau. Majalah itu menjelaskan secara detail setiap rutinitas tata letak bisnis Yanzong. Analisis mendalam, saling terkait. Setiap perilaku boros yang tampaknya tak dapat dipahami ternyata merupakan pertanda, meletakkan fondasi yang kokoh untuk kenaikan karirnya. Sungguh mengejutkan. Kebijaksanaan Tuan Yan bahkan lebih menawan daripada ketampanannya. Chen Yuan memeriksa datanya. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Kelincahan, 420. Nilai rata-rata orang normal adalah 10. Status, sangat hebat. Sisa hidup, 180 tahun. Kekebalan api, 70 di atas 100 poin. Anda dapat mengabaikan kerusakan api dan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan api. Poin penguatan yang tersisa, 95. Bab 969. Chen Yuan terbang mengelilingi seluruh kota baru Duntian. Seni terbang dengan sepatu kerajaan semakin mahir. Kali ini, penerbangannya berlangsung selama 35 menit. Sepertinya kemajuannya cukup besar. Chen Yuan kembali ke villa megah. Dia mandi air panas dan berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel. Tiba-tiba, dia menemukan banyak diskusi di WeChat di antara kelompok generasi kedua di Seoul, dan semua orang berdiskusi dengan intens. Seorang teman grup bernama Ergouzi memposting video di grup. Karena penasaran, Chen Yuan mengklik video tersebut. Videonya agak panjang, sekitar 10 menit. Video itu merekam secara detail status harian seorang pasien distrofi otot yang berubah menjadi super macho hanya dalam 1 bulan. Dari pasien yang kurus dan lemah, dia tiba-tiba berubah menjadi pria berotot yang tampan dan gagah. Dan di akhir video, pria ini menjatuhkan orang sendirian. Sungguh kelompok yang berani. Tidak hanya itu, tetapi kemampuan belajarnya sangat kuat, dia hampir memiliki daya ingat fotografis, dan dia dapat menghitung penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian 5 digit secara mental, dan kecepatan perhitungannya sebanding dengan kalkulator. Karena itu, dia dikejar oleh wanita cantik dan kaya. Semua ini berubah hanya karena dia telah disuntik dengan serum prajurit super sebulan yang lalu. Sungguh mengejutkan. Akeong Ergouzi, apakah serum prajurit super yang dikembangkan oleh perusahaan biologi KL itu asli atau palsu? Saya kira itu hanya sesumbar orang Amerika. Tuan Muda Zhang, saya saat ini berada di Amerika Serikat. Menurut yang saya ketahui, serum prajurit super ini kemungkinan besar asli. Terobosan Amerika Serikat dalam ilmu hayati memang telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, laporan berita internasional semakin meningkat, dan topik prajurit super tetap tinggi, dan memang bukan hanya itu saja. Saya mendengar bahwa ratusan prajurit super semacam itu telah muncul di internet. Lagi pula, ada desas-desus di berita dan gosip baru-baru ini. Kudengar Tuan Yan disuntik dengan serum prajurit super Amerika Serikat, jadi tidak masalah baginya untuk melawan puluhan orang. Terlebih lagi, otaknya telah berkembang, dan kemampuan belajarnya sangat kuat. Ia dapat dengan mudah menguasai berbagai macam bakat. Jika dilihat dari sudut pandang ini, Tuan Yan tampaknya begitu hebat sehingga melampaui batas kemampuan manusia normal. Hal ini sangat mungkin benar. Akeong Ergouzi, kudengar pamanmu punya pengaruh di Amerika Serikat. Apakah ada cara untuk mendapatkan serum prajurit super? Aku menginginkannya. Uang bukan masalah. Akeong Baisao, ini bukan soal uang atau tidak. Serum prajurit super saat ini bahkan tidak tersedia untuk para tiran lokal di Amerika Serikat. Pangsa pasar harian kurang dari 1000. Kecuali jika kamu memiliki latar belakang militer di Amerika Serikat, saat ini harga pasar gelap serum prajurit super sudah mencapai juta dolar AS. Akeong Ergouzi, aku akan memberimu 2000 juta dolar AS jika kamu bisa mendapatkannya untukku. Orang-orang ini termasuk kelompok generasi kedua di Seoul. Saat ini, semua orang kaya dan berkuasa. Menerima uang bukanlah masalah uang sama sekali. 2000 juta dolar AS, jika dikonversi ke mata uang Huaxia, telah melebihi juta. Itu jelas banyak uang. Namun bagi orang kaya, jika mereka bisa menggunakan juta yuan, mereka bisa menukarnya dengan kebugaran fisik super, kemampuan bertarung yang hebat, kemampuan belajar, daya ingat, dan bahkan umur yang lebih panjang. Itu benar-benar sepadan. Apalagi 100 juta, 1 miliar saja sudah sepadan. Akeong Baisao, izinkan saya mencobanya, mari kita ngobrol pribadi. Ketua grup, apakah Anda benar-benar disuntik serum prajurit super? Bisakah Anda memberitahu saya? Seseorang Akeong Chen Yuan bertanya. Tetapi semua orang tahu bahwa Chen Yuan jarang muncul di grup. Jadi jangan berharap dia akan menjawab. Ketika semua orang terus berdiskusi dengan intens, Chen Yuan tiba-tiba menjawab. Akeong King Feng Mingyue, saya belum pernah disuntik serum prajurit super, jangan percaya rumor di internet, jangan sembarangan menyuntik serum prajurit super, waspadai efek samping yang serius. Terbaring di rumput, bos telah muncul. Selamat atas kedatangan Yan Zong. Selamat atas kedatangan Yan Zong. Tuan Yan, Anda tidak disuntik serum prajurit super, jadi mengapa Anda bisa melawan lebih dari selusin orang? Dan Anda juga memenangkan kejuaraan Dasa Lomba Putra. Seberapapun Anda berlatih, orang biasa tidak bisa mencapai level ini, kan? Ya, asapnya selalu besar, tolong jelaskan. Tuan Yan, jika Anda belum disuntik serum prajurit super, bagaimana Anda tahu akan ada efek sampingnya? Diskusi di antara kelompok teman-teman itu menjadi semakin intens. Saya benar-benar ingin Chen Yuan memberikan jawaban. Meskipun Chen Yuan telah mengatakan bahwa dia tidak pernah disuntik serum prajurit super, jelas bahwa banyak orang tidak mempercayainya. Bahkan dipertanyakan. Semakin banyak orang berpikir bahwa Chen Yuan dulunya hanyalah mahasiswa biasa, bahkan seperti anjing penjilat. Mengapa hanya dalam 1 tahun, dia bisa berubah menjadi dewa nasional? Apakah dia benar-benar menyembunyikan bakatnya? Atau karena dia disuntik serum prajurit super, sehingga dia mulai menjadi semakin hebat? Dibandingkan dengan yang pertama, semua orang tentu akan merasa bahwa yang kedua mungkin lebih masuk akal. Dan juga lebih ilmiah. Jika aku juga bisa disuntik serum prajurit super, bisakah aku juga berubah menjadi dewa seluruh rakyat? Berlaga agresif di mana-mana, menekan segala macam ketidakpuasan, dan menjadi naga dan phoenix di antara orang-orang. Tidak ada seorang pun yang tidak bercita-cita menjadi perokok. Dia telah berpura-pura agresif dan tidak pernah ditampar. Dia adalah legenda di mata semua orang Tiongkok. Entah berapa banyak gadis yang tergila-gila padanya. Jika ada kesempatan seperti itu, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Chen Yuan melihat pesan yang muncul di kotak obrolan. Mau tak mau dia mengerutkan kening.
Skull and Bones melakukan langkah yang bagus, ini hanyalah sabit super untuk memotong daun bawang. Yang pertama dipanen adalah kelas kaya. Satu reagen dihargai 1.000 juta dolar AS, dan kekayaan global dipanen melalui pasar gelap. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi lebih kuat. Baik pria, wanita, tua atau muda, setelah puluhan tahun pembangunan di suatu negara, sulit untuk menciptakan sekelompok orang kaya. Jika mereka gagal melakukannya, mereka akan disingkirkan. Pertanyaannya adalah, apakah benda ini benar-benar dapat diandalkan? Apakah akan ada efek samping, suntikan lanjutan diperlukan, dan perawatan diperlukan seperti operasi plastik? Ini adalah bentuk terselubung dari pengendalian kelas kaya. Pengaruhnya terlalu besar, dan konsekuensinya tak terukur. Chen Yuan tidak menjawab. Semua orang berdiskusi lebih intens. Semuanya, izinkan saya memberitahu kalian tentang sebuah situs web. Jangan sampai bocor. Paman saya memberitahu saya tentang situs web ini. Namanya Dark Web. Dark Web adalah situs web bawah tanah nomor 1 di dunia, dan terdapat berbagai transaksi pasar gelap di dalamnya. Tidak ada negara yang dapat memblokir Dark Web. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Dark Web. Mungkin melalui pasar gelap Dark Web, Anda dapat membeli serum prajurit super, dan hanya pihak resmi Dark Web yang dapat menjamin keadilan dan kesetaraan, dan tidak akan ada perilaku saling memangsa. Pak Tua, cepat kirimkan tautannya ke sini, tunggu apa lagi? Aku sudah lama mendengar tentang situs web ini, tapi aku tidak tahu cara masuk. Chen Yuan terkejut. Dark Web. Bukankah ini situs web milik Lao Su? Bab 970. Wang Cai, bagaimana perkembangan terbaru Dark Web? Begitu kata-kata itu terucap, sebuah layar LCD besar tiba-tiba menyala. Kepala seorang gadis kecil berwarna merah muda muncul. Tuan, jumlah pengguna terdaftar yang valid di Dark Web saat ini telah meningkat pesat dan telah melampaui 500 juta. Sudah sebanyak itu. Chen Yuan sedikit terkejut. Ada perbedaan besar antara pengguna terdaftar yang valid dan pengguna biasa di sini. Pengguna biasa setara dengan orang yang lewat, seorang netizen, yang belum pernah memesan di Dark Web, belum pernah mengisi ulang koin gelap, dan belum pernah melakukan transaksi apapun. Pengguna terdaftar yang valid mengacu pada pengguna yang telah menerima atau memberikan tugas, dan telah menghasilkan dana dari akun Dark Web. Jumlah pengisian ulang mata uang gelap sangat besar. Jumlah pengisian ulang minimum tidak boleh kurang dari 1.000 koin gelap. Saat ini, nilai mata uang gelap terus meningkat, dan telah mencapai titik di mana satu mata uang gelap kira-kira sama dengan 500 koin huaxia. Untuk menjadi pengguna terdaftar yang valid, setidaknya dibutuhkan 50 koin gelap atau lebih. Ambang batas ini relatif tinggi. Tentu saja, jika Anda hanya orang biasa, Anda tidak akan berpikir untuk terlibat dalam transaksi organisasi bawah tanah. Ini, bagaimanapun, tidak terlihat. 500 juta pengguna terdaftar yang valid, jelas bukan jumlah yang kecil. Setiap pengguna sebanding dengan jutaan level VIP bank. Tunjukkan volume transaksi di balik layar di Dark Web. Host yang baik. Senyum muncul di wajah Wang Cai yang memerah. Kemudian layar besar langsung masuk ke database di balik layar. Terlihat sangat jelas. Sejak Darknet menggantikan Darknet tahun lalu, hingga saat ini, volume transaksi yang sangat besar yaitu 570 juta pesanan telah dihasilkan. Setiap transaksi bernilai ratusan ribu, jutaan, atau bahkan ratusan juta. Bisnis utama Dark Web juga diam-diam berubah. Awalnya, bisnis utama Dark Web adalah menawarkan hadiah untuk membunuh orang. Bagaimanapun, ini adalah platform pembunuh terbesar di dunia. Tetapi sejak Chen Yuan merilis misi penyelamatan, dan jumlah tugasnya mencapai beberapa miliar. Secara bertahap, bisnis platform secara bertahap mengambil arah yang salah. Kebutuhan bisnis yang lebih banyak secara bertahap muncul. Beberapa orang kaya bahkan berpikir untuk menyewa pembunuh bayaran internasional sebagai pengawal. Saya merasa bahwa para pembunuh yang telah membunuh orang lebih kuat daripada pengawal biasa. Singkatnya, selama Anda bersedia mengeluarkan uang, seseorang akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Maka lahirlah perdagangan pasar gelap yang besar. Bahkan termasuk pertukaran mata uang, penyelundupan senjata, agen paspor dan visa, surat penerimaan universitas internasional terkemuka, perdagangan barang antik, serum prajurit super, dan sebagainya. Singkatnya, apa yang Anda inginkan tidak dapat dilakukan di tempat lain, tetapi Dark Web dapat melakukannya. Asalkan Anda dapat menyediakan cukup uang. Dan pengguna yang telah berdagang tahu betapa kuatnya Dark Web. Anda tidak perlu khawatir tentang saling menjatuhkan. Begitu seseorang tidak mengikuti aturan, mereka akan dihukum dari Dark Web. Bahkan setelah transaksi selesai, Anda menemukan bahwa Anda telah ditipu oleh pihak lain, Anda masih dapat mengajukan banding melalui Dark Web dan memulihkannya. Cukup unggah buktinya.
Ada seorang pria kaya yang mendapati putrinya hilang selama 3 hari. 7 hari setelah menghubungi polisi, masih belum ada kabar. Seseorang memperkenalkannya ke dark web, dan dalam sehari, ia menemukan putrinya yang hilang. Bahkan lebih luar biasa lagi. Dalam kemarahan yang meluap, anggota keluarga menawarkan hadiah 500 juta yuan untuk kasus tanpa kepala yang tidak dapat dipecahkan dalam 10 tahun. Hasilnya, 3 hari kemudian, kasus tanpa kepala itu terpecahkan. Yang paling mengejutkan adalah beberapa pengguna menemukannya. Selama Anda bersedia menghabiskan sejumlah koin gelap tertentu, Anda bahkan dapat menyewa kecerdasan buatan untuk membantu Anda. Misalnya, bos sebuah perusahaan internet menghabiskan 100 juta koin untuk menyewa kecerdasan buatan untuk meningkatkan dan memelihara keamanan situs webnya, dan untuk mengoptimalkan algoritma data. Hasilnya, miliaran data penelitian dan pengembangan terselamatkan. Setelah insiden ini terungkap, 500 juta pengguna terdaftar yang valid, mengejutkan semua orang. Semua orang mulai menyadari bahwa pengelola dark web sebenarnya adalah kecerdasan buatan sungguhan. Tidak heran jika hal itu bisa adil dan bijaksana. Seorang manajer senior dari sebuah bank asing menunjukkan dalam sebuah rapat bahwa ada risiko tertentu dalam keamanan jaringan bank. Tidak ada cara untuk menghentikan invasi kecerdasan buatan. Bahkan termasuk intrusi dari beberapa peretas top. Perlu dipertimbangkan untuk mempekerjakan pengelola dark web untuk meningkatkan dan memelihara keamanan data bank. Ide gila ini telah ditentang oleh semua eksekutif bank. Namun sejak saat itu, benih kejahatan telah ditanam. Jika bank dapat memiliki kecerdasan buatan untuk manajemen keamanan, mungkinkah mencegah penipuan online? Mencegah ngengat tumbuh di dalam bank? Transaksi lebih cepat dan lebih nyaman. Bahkan proses pengajuan pinjaman akan jauh lebih mudah. Sayangnya, jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, itu akan memengaruhi kepentingan sebagian besar manajer. Tentu saja, proposal ini kemungkinan besar tidak akan berjalan mulus. Wang Cai, tolong periksa catatan transaksi serum prajurit super untukku. Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar. Detik berikutnya, halaman mulai melompat. Semua catatan transaksi latar belakang ditampilkan. Chen Yuan terksenjing. Apakah ini yang mereka katakan, serum prajurit super yang sangat langka? Nima, sudah ada lebih dari 1 pesanan dari dark web saja. Apakah barang ini benar-benar langka? Aku takut semuanya busuk di jalanan. Terutama dalam beberapa hari terakhir, volume transaksi dalam sehari mencapai ribuan pesanan. Para tiran lokal dari seluruh dunia benar-benar tidak kekurangan uang. Dalam transaksi darknet, platform tersebut perlu mengambil komisi 30%. Bahkan jika penjual menyembunyikan volume transaksi, Chen Yuan tidak bisa menyembunyikannya. Di grup generasi kedua, serum prajurit super senilai 1.000 juta dolar AS dapat dibeli di dark web hanya dengan 800 juta dolar AS. Harganya jauh lebih masuk akal daripada di tempat lain. Ergo dia tidak ingin menjadi perantara untuk mendapatkan selisihnya, kan? Si pencari keuntungan kecil ini. Barang murahan seperti ini sangat langka. Jika serum prajurit super benar-benar sekuat yang dikatakan orang Amerika, bagaimana mereka bisa menjualnya dengan harga murah? Tidak menyimpan barang bagus, menjualnya kepada orang lain untuk memperkuat lawan. Apakah otak mereka sudah ditendang keledai? Chen Yuan semakin merasa ada yang salah dengan hal ini. Tapi ini tidak mencegahnya untuk masuk ke akun dark webnya dan menghubungi penjual. Permisi, apakah ada serum prajurit super yang dijual? Chen Yuan mengetik dalam bahasa Mandarin. Namun, dark web memiliki fungsi penerjemahan simultan bahasa global. Pihak lain menjawab dengan cepat. Juga, Tuan, hanya tersisa 3 serum prajurit super, dan harganya adalah koin gelap. Baiklah, berikan 1. Chen Yuan langsung memilih untuk membayar. Tidak ada salahnya membeli 1 dan kemudian kembali untuk mempelajarinya. Baik, Pak, seminggu kemudian, akan ada paket kurir yang dikirim ke rumah Anda hanya perlu memberitahu saya alamatnya. Chen Yuan mengisi alamat dengan santai. Pak, Anda pasti familiar dengan aturan perdagangan di dark web. Isi transaksi ini harus dirahasiakan, dan tidak diperbolehkan komunikasi online atau tatap muka. Jika tidak, identitas asli Anda akan terungkap, dan Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dasar kurang ajar, berani-beraninya kau mengancamku. Aku takut kau tidak tahu siapa ayahmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.